Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ketika kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pilihan kecuali merendahkan hati kita di hadapan Allah, sekaligus merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian Allah mengangkat derajat kepribadian dan kemuliaan diri kita. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dan salah satu sikap ketika seorang hamba itu menganggap dirinya hina di hadapan Allah adalah setiap kali tuntas melakukan sebuah kebaikan, maka apa yang harus dia ucapkan? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ada di antara kita yang mengucapkan, alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa tarawih. Alhamdulillah ya Allah, saya masih mampu untuk bersedekah dan Engkau berikan kesempatan untuk berbagi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sikap dan lafaz untuk mengucapkan alhamdulillah di setiap kita tuntas melakukan kebaikan tentu tidak salah. Namun ketika kita benar-benar menundukkan diri ini kepada syariat Allah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai melakukan amal saleh, ibadah dan amal kebaikan, ternyata justru beliau beristighfar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ada banyak dalil bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita setelah tuntas melakukan kebaikan itu hendaknya beristighfar. Yang pertama, di surat Ali Imran ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang saleh, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah tuntas melakukan salat malam, qiyamul lail, dan tentu termasuk juga salat tarawih, maka beliau radhiyallahu anhum wal mustaghfirina bil ashar memperbanyak beristighfar dan memohon ampun. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 199. Ketika orang tuntas melakukan ibadah dan manasik haji, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, thumma afidu min haitsu afadan nas, maka bertolaklah dari Arafah, di mana orang-orang tersebut bertolak, wastaghfiru, dan kemudian mohonlah ampunan kepada Allah. Dalil yang ketiga, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, di surat An-Nasr,
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan setelah proses dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullah wal fath." Dan kemudian Allah jadikan orang-orang itu berduyun-duyun dan berbondong-bondong tertarik untuk memeluk Islam. "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Maka ketika tuntas perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Maka bertasbihlah dan memujilah Allah dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat siapapun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalil yang keempat mengapa kita harus beristighfar di setiap selesai melakukan kebaikan. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tuntas melakukan salat duha, apa yang beliau baca? Astaghfirullah, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ampuni aku ya Allah, terima taubatku ya Allah, karena sesungguhnya engkaulah Maha penerima taubat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalil yang kelima yang sudah kita amalkan selama ini adalah, dan tentu harusnya kita tularkan kepada amal-amal yang lain, ketika kita tuntas melakukan sholat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ucapan apakah yang pertama kali kita ucapkan? Astaghfirullah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena seperti itulah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengerjakan salat, maka beliau beristighfar 3 kali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi mengapa kita beristighfar di setiap selesai melakukan amal saleh? Tentu yang pertama karena itu perintah Allah dan itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika kita beristighfar di setiap selesai melakukan kebaikan, itu adalah tanda bahwa kita benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah, bahwa kita benar-benar merasa serba berkekurangan. Betul, kita sudah melakukan sholat. Mungkin kita berpikir, kita sudah sholat kok malah disuruh minta istighfar atau minta ampun. Harusnya orang-orang yang masih duduk-duduk di giras, mereka itu yang memperbanyak istighfar. Kok mengapa kita? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setiap muslim, mukmin, ketika dia berkewajiban dan memenuhi kewajibannya untuk melakukan setiap ibadah, tentu itu merupakan hal yang biasa, wajar. Mukmin muslim kok sholat, tentu wajar. Dan setiap kali kita sholat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, kita tentu merasa apapun yang kita persembahkan kepada Allah jauh dari kata sempurna. Maka di saat kita sholat, kita merasa betul. Kadang-kadang kita ngelamun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang pergerakan takbiratul ihram kita tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat pun terkadang ingat ini, ingat itu, was-was dompet sedang di mana, was-was jangan-jangan sepeda motor ada yang mencuri, was-was ini dan itu.
Maka ketika kita tuntas melakukan salat, salam, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah. Tadi saya ngelamun ya Allah ketika salat. Astaghfirullah. Tidak sabar ya Allah ketika salat, kepingin cepat mari. Astaghfirullah ada lafaz-lafaz dan bacaan salat yang saya tidak memahaminya ya Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebagaimana ketika kita ngaji, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hadir dalam sebuah majlis dan tuntas untuk menuntut ilmu dalam majlis ilmu, apa yang diucapkan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah dan aku bertaubat. Karena tentu ketika kita mengaji banyak kekurangan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngajinya 20 menit, ngantuk 10 menit. Ngajinya 20 menit belum terganggu dengan suara HP klinting. WA melbu. Disempat-sempatkan untuk menjawab, disempat-sempatkan untuk membaca. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Begitu pula ketika kita selesai bersedekah. Betul kita ucapkan alhamdulillah, tapi seharusnya kita beristighfar. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu persis berapa rezeki yang Allah limpahkan kepada kita dan berapa bagian dari harta yang kita sedekahkan. Terlalu kecil, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena semakin hari semakin kecil yang kita keluarkan, di tengah-tengah semakin besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Buktinya, ketika kotak amal dibuka, itu lebih banyak gambar Patimura daripada gambar Bung Karno dan Bung Hatta. Lebih banyak Pangeran Antasarinya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka ketika kita bersedekah, betul kita bersyukur masih bisa bersedekah. Tapi setelah itu astaghfiruka ya Allah, astaghfirullah, saya masih pelit ya Allah. Rezeki yang engkau berikan, yang aku sisihkan untuk masjid ini masih belum seberapa ya Allah, astaghfirullah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga, kita beristighfar setelah melakukan kebaikan, karena itulah perintah Allah, karena itulah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan yang kedua, karena kita selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaksempurnaan kita dalam melakukan kewajiban. Dan yang ketiga adalah karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Ketika ada sosok hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, Allah akan mengangkat derajat kemuliaannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah karena Tuhanmu maha mengampuni dosa-dosamu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Setelah engkau beristighfar, Allah jaminkan akan menurunkan keberkahan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah manjakan kalian dengan harta yang berlimpah dan keturunan-keturunan yang saleh. Wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah berikan kebun-kebun yang indah. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah siapkan sungai-sungai untuk mengairi kebun-kebun indahmu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka mari kita hinakan diri kita di hadapan Allah dengan tunduk dan patuh kepadanya, tunduk dan patuh kepada syariatnya, karena dengan itulah Allah mengangkat derajat kemuliaan kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.